Membalas suami yang main gils. Bab. Lalu gimana nih mas? Kalau gak ada perhiasan itu, gimana kita bisa adain pesta? Aku tidak mau diejek teman-teman di kampung kalau cuma nikah sederhana mas, aku malu. Keluh Sari yang sudah hampir menangis. Faris terdiam, ia merasa kasihan karena keinginan sang calon istri terancam gagal. Mas, gimana kalau kamu ambil lagi uang perusahaan? Usul Sari yang menemukan ide baru. Faris menimbang-nimbang usulan Sari. Boleh juga saran kamu yang, celetuk Faris. 23. Sari pun tersenyum senang. Ambil yang banyak sekalian mas, 1 M mungkin. Kita bisa berbulan madu ke luar negeri dengan uang itu. Seru Sari lagi dengan ide gilanya. Faris menggeleng keras. Tidak sayang, itu beresiko, jika ambil uang perusahaan dalam jumlah banyak, takut mereka curiga, mungkin aku akan ambil sekitar 100 juta saja, itu sudah cukup untuk pesta di kampung dan perintilannya. Tolak Faris tegas. Ia tidak mau mengambil resiko akan dilaporkan ke Alia jika mengambil uang dalam jumlah yang banyak, ia saja sudah mengambil sekitar 200 juta kemarin, itu pun dengan cara bertahap. Yah mas, padahal aku ingin sekali ke Eropa. Keluh Sari dengan wajah yang langsung lesu. Sayang, tolong konsisten dengan keinginan awalmu, jangan ngelunjak, jika Alia sampai tahu aku mengambil uang perusahaan, bisa mengundang kecurigaannya. Ingat semua ini masih milik Alia, ia bisa dengan mudah menendang kita jika tahu hubungan kita. Ucap Faris pelan tapi menusuk. Sari pun mengerucutkan mulutnya. Iya, gitu dong. Oh ya mas sayang, katamu ini punya Bu Alia kan? Gimana kalau kamu balik nama semua ini? Kan kalau kita ketahuan maka Bu Alia tidak akan bisa apa-apa karena semuanya sudah menjadi milik kita. Celetuk Sari memberikan ide brilian. Maksud kamu? Tanya Faris tak mengerti. Cek. Sari mencebik kesal karena Faris tidak mengerti apa maksudnya. Kamu cari sertifikat rumah ini dan surat kepemilikan perusahaan, kita balik nama semua itu atas namamu, jadi jika suatu saat hubungan kita diketahui Bu Alia, maka kita tidak perlu takut lagi hidup miskin, ucap Sari menjelaskan apa maksudnya. Ia mendapatkan ide itu karena sering menonton sinetron Ikan Terbang. Sayang, kamu pintar sekali. Kenapa hal ini tidak terfikirkan olehku ya? Seru Faris yang merasa mendapatkan secercah harapan, ia tidak akan takut lagi hidup melarat jika istrinya tahu ia berselingkuh. Jika diceraikan maka Faris tidak masalah karena sudah mendapatkan semua harta Alia. Kalau gitu, kamu cepat cari semua surat penting itu mas, titah Sari pada Faris. Oke sayang, nanti kalau ada kesempatan aku akan cari itu surat, yang terpenting sekarang kita urus pesta kita di kampung, nanti siang aku akan transfer uang ke rekeningmu lalu kamu kirimkan ke kampung. Uang itu untuk biaya pesta kita, ucap Faris. Sari mengangguk antusias. Oke mas sayang. Yuk kita transfer energi dulu, Eman sudah ketemu tapi tidak sayang-sayangan. Ucap Sari yang sudah mulai melucuti pakaiannya. 24. Faris mendelik. Sari, apa yang kamu lakukan? Ini pagi hari, nanti kalau kita ketahuan gimana? Kata Faris mulai panik. Mas tenang saja, Mbok Surti sedang sibuk masak buat sarapan, ia mengira aku sedang membersihkan halaman belakang, yuk kita main, kangen aku karena semalam libur. Kata Sari yang dengan tidak tahu malu membuka resleting celana Faris dan mengeluarkan isinya, lalu dengan segera melahap ular jinak Faris dengan rakus seolah itu sebuah lollipop. Faris merem melek dibuatnya, ia pun tak kuasa menolak ajakan Sari. Sari memang selalu membuatnya melayang-layang ke atas awan, berbeda sekali dengan cara main istrinya yang selalu monoton. Sayang, pelankan suaramu,
kamarmu ini tidak kedap suara seperti di kamar tamu. Peringat Faris yang hafal betul gimana ekspresi Sari jika ia goyang. Sari akan mendesah menjerit saat ia menyodok milik Sari. Iya mas, cepat digoyang, udah gak tahan nih. Ucap Sari yang sudah tidak sabaran. Kedua pasangan belum halal itu pun melakukannya lagi di pagi ini. Nafsu sudah membutakan mereka dan tidak memperdulikan lagi situasi. 25. Mas, kamu dari mana saja? Aku cari-cari dari tadi gak ada, tanya Alia saat mendapati Faris baru memasuki kamar. Sekarang sudah jam 7 pagi, tapi suaminya itu belum mandi padahal di jam segini Faris sudah akan berangkat ke kantor. Tapi lihatlah ini, suaminya bahkan belum bersiap sekalipun. Faris galagapan sekaligus gugup ditanya istrinya begitu. Itu. Mas tadi abis itu, gagap Faris. Kenapa kamu berkeringat sekali mas? Tanya Alia menyelidik, heran saja, pagi begini suaminya sudah bermandikan keringat, padahal Alia tahu betul kalau suaminya ini tidak hobi berolahraga. Alia pun mulai curiga. Faris pun semakin gugup dibuatnya. Itu, mas abis jogging, iya jogging. Ucap Faris memberi alasan yang masuk akal, tetapi menjadi tidak masuk akal karena Faris ini tidak terlalu suka berolahraga. Dahi Alia mengerit. Sejak kapan kamu suka jogging mas? Perasaan kamu tidak suka dengan olahraga jenis apapun. Cetus Alia menyelidik. Alia pun mulai menebak apa yang barusan suaminya lakukan. Tentu saja bukan jogging seperti yang dibilang Faris barusan, karena Alia tahu Faris ini orangnya pemalas jika disuruh olahraga. Sesejak saat ini sayang, kak karena mas mau mulai hidup sehat. Faris berusaha memberi alasan yang berlogika. Menurut versinya tentu saja. Sungguh mas. Dan kamu jogging keluar rumah dengan cuma memakai kolor. Ucap Alia sungguh tak menyangka, ia pun menampilkan wajah tercengang karena suaminya ini benar-benar pandai berakting dan mencari alasan. Memang beginilah orang yang suka berbohong, mereka akan berbohong untuk menutupi kebohongan lainnya. Faris memindai penampilannya dari atas ke bawah, kemudian Faris pun nyengir saat menyadari ia cuma memakai celana boxer. Iya sayang, kan joggingnya cuma di halaman rumah belakang sampai depan, mas tadi muter-muter mengelilingi rumah ini supaya mas mendapatkan keringat, ucap Faris lagi beralasan. Mas, bicaramu kok gugup terus dari tadi, kayak orang yang sedang berbohong saja. Celetuk Alia sengaja ingin mempermainkan perasaan Faris. 26. Faris pengelagapan. Hahaha. Faris tertawa sumbang untuk menutupi kegugupannya. Haha mana ada sayang, aku mana pernah berbohong sama kamu, sudah mas mau mandi dulu, gerah nih. Kata Faris yang langsung menghindari istrinya. Takut semakin ditanyai dan membuatnya semakin gugup. Alia tersenyum miring melihat suaminya menghindarinya. Kamu lolos saat ini mas, tapi tidak untuk esok hari, gumam Alia sambil menatap punggung Faris yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Alia bisa menebak pasti suaminya baru saja dari tempat Sari, memang dari mana lagi yang bisa membuat suaminya sampai berkeringat begitu. Tidak mungkin Mbok Surti kan? Alia jadi tersenyum geli saat membayangkan suaminya itu main dengan Mbok Surti yang bertubuh tambun. Hihihihi. Alia akan mengecek CCTV nanti untuk mengetahui kelakuan suaminya barusan. Saat ini semua orang sudah berkumpul di ruang makan untuk sarapan bersama. Sari hanya menghidangkan makanan saja dan setelah itu kembali ke dapur. Tadi Alia sempat memergoki Sari dan suaminya bermain mata. Alia tersenyum miring melihatnya. Ternyata mereka semakin terang-terangan saja di rumah ini. Alia, Faris sudah gajian kan kemarin. Mana jatah untuk ibu dan bapak? Ucap ibu mertua meminta haknya,
Padahal kemarin ia sudah mendapatkan uang 15 juta dari anaknya, tetapi tetap saja menagih lagi jatah kepada Alia. Nanti setelah makan Bu, Ibu habisin dulu sarapannya. Ucap Alia acuh dan hanya fokus menghabiskan sarapannya. Ia harus memenuhi nutrisi untuk tumbuh kembang anak yang ada di dalam perutnya. Ibu mertua kali ini menurut, ia pun tidak banyak bicara lagi lalu menghabiskan sarapannya sesuai ucapan menantunya tadi. Selesai sarapan, Alia mengantarkan Faris sampai depan rumah ketika hendak pergi ke kantor. Sayang, mana jatah uang harian Mas? Todong Faris sambil menengadahkan tangannya di depan sang istri. Pagi ini Alia memang belum memberikan jatah harian L juta kepada Faris. Loh Mas, kan Mas sudah ada 5 juta, ucap Alia sambil mengerutkan alisnya. Kan uang itu untuk traktir teman Mas sayang, elak Faris. Alia menghela nafas, lalu merogoh saku dasternya. Nih aku tambahin 300.000 untuk beli bensin, nanti mau traktir teman kan, ya udah Mas kan sekalian makan di situ juga, ucap Alia yang mendadak jadi istri yang perhitungan. Faris mengerucutkan mulutnya tanda protes. 27. Sayang, kok sekarang kamu pelit banget sih? Protes Faris. Bukan pelit Mas, tapi aku mulai menabung untuk biaya persalinan anak kita, jawab Alia logis. Loh kan uangmu lebih banyak dari itu sayang, buat apa menabung lagi? Memang mau kamu apakan uangmu yang miliaran itu? Itu kan uang pribadi aku Mas, dan uang istri suami itu tidak berhak. Aku cuma sedang ingin merasakan uang hasil keringat suami, ya seperti istri pada umumnya yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Jawab Alia. Hao. Faris mendesah gusar. Terserah kamu saja sayang, yang penting kamu senang, jawab Faris berusaha untuk tersenyum. Alia pun membalas senyum Faris dengan senyum yang begitu manis. Mas kerja yang giat ya, supaya bulan depan bonusnya dapat banyak, celetuk Alia. Iya sayang, ya udah Mas berangkat dulu ya. Pamit Faris yang mulai tak betah berlama-lama dengan sang istri. Alia mengangguk. Faris pun berangkat ke kantor. Alia masuk ke dalam rumah dan saat baru sampai di ruang tamu, Alia pun sudah dicegat ibu mertuanya. Ada juga ayah mertuanya yang sedang duduk di sofa dan juga Farah yang duduk tak jauh dari bapaknya. Mana jatah kami Alia, cepat kasih karena kami hendak belanja kebutuhan pribadi. Todong Bu Siti. Alia menghela nafasnya. Tidak sabaran sekali. Gumam Alia pelan. Bilang apa kamu? Tanya Bu Siti sambil mendelik saat samar-samar mendengar gumaman menantunya. Enggak, elak Alia lalu duduk di sofa tunggal. Ini untuk ibu, bapak dan juga Farah, ucap Alia sambil menyodorkan amplop pada mereka satu persatu. Dengan wajah sumringah, mereka pun menerima amplop itu dan segera membuka isinya. Dahi mereka kompak mengerit saat merasakan amplop di tangan mereka terasa tipis. Dengan gerakan cepat, mereka pun membuka dan menghitung jumlah amplop masing-masing milik mereka. Cuma 5 juta. Apa-apaan ini Alia? Kamu kira ibu ini anak SD apa cuma dikasih jatah uang 5 juta? Semprot Bu Siti. Punya kamu berapa Pak? Tanya Bu Siti pada suaminya. Cuma 3 juta Bu, lirih Pak Bandi. Ia saat ini menahan kesal karena menantunya cuma memberinya jatah 28 bulanan 3 juta, padahal sang putra biasanya memberi 10 juta bahkan bisa lebih dari itu. Mbak, jangan dikorupsi dong jatah bulanan kami. Memang Mbak pikir dapat apa uang 5,5 juta ini? Timbrung Farah yang ikutan marah, bahkan Farah melempar uangnya di atas meja sebagai bentuk protesannya. Alia hanya menatap datar pada mereka. Uang segitu cukup untuk kalian dalam sebulan, semua kebutuhan kalian kan sudah tercukupi, makan sudah dimasakain Simbo,
peralatan mandi juga sudah aku sediakan, dan uang jatah itu kan cuma untuk kalian jajan jika sedang bosan dengan cemilan di rumah, bahkan bisa untuk beli baju beberapa setel dan kamu Farah, bisa beli singker. Bapak dengan uang itu bisa ngopi bareng dengan teman Bapak, mancingnya jangan yang berbayar Pak, itu kan mahal, mending di empang yang dekat dengan kali, gratis. Oh ya Farah, itu Mbak tambahin 500.000 untuk beli bensin, tadinya jatahmu cuma 5 juta aja, tapi Mbak kasih lebih karena Mbak sayang kamu, ucap Alia datar menjelaskan pada keluarga suaminya. Semua mata membola mendengar penjelasan yang keluar dari mulut Alia. Jangan serakah kamu Alia. Gaji Faris itu 100 juta lebih, jangan kau tilep segitu banyaknya. Masak cuma jatah kami orang tua suamimu 5 juta, sentak Bu Siti sambil mendelik matanya. Tilep gimana sih Bu? Uang Mas Faris itu untuk kebutuhan kita semua, bayar listrik 20 juta, bayar air PAM 16 juta, bayar para art 4 juta dikali 5, belum lagi untuk beli perintilan sabun, pembalut, tisu, sabun cuci dan belum lagi uang belanja untuk makan kita semua beserta cemilannya. Uang Mas Faris sangat ngepres untuk memenuhi kebutuhan kita serumah, bahkan untuk beli singker aku masih kurang, mana aku belum sisihkan nabung untuk calon anak kami, sungut Alia tak kalah sengit membalas ucapan sang ibu mertua yang mengatainya serakah. Nafkah untuk pribadinya saja Alia hampir tidak kebagian ini malah dikatai serakah, ya marahlah dia. Lalu uangmu kau apakan Alia? Sudah ibu bilang, jangan serakah, kena azab baru tahu rasa karena menzolimi kita semua. Ucap Bu Siti yang merasa terzolimi atas sikap menantunya. Iya Mbak, hati-hati kena azab karena mentilep jatah kami. Ingat Mbak sedang hamil, gak takut nanti susah ngelahirinnya. Bahkan di berita banyak yang mati loh karena kesusahan dalam melahirkan bayinya. Celetuk Farah menimpali dan menakut-nakuti Mbak iparnya. Pak, Bandi hanya diam karena semua protesannya sudah diwakilkan oleh istri dan anaknya. Zolim. Hahaha. Alia pun tertawa mendengar dia disebut telah zolim. Zolim dari mananya? Justru anak kalian yang telah zolim kepadaku karena tidak pernah memberiku nafkah dari awal ketika menikah. Uangnya selalu habis untuk kalian. Dan ibu tanya uang aku untuk apa? Itu uang pribadi aku Bu, itu mutlak uang istri, dan uang istri suami tidak berhak. Di sini garis besarnya aku ini dinikahi Mas Faris, dan Mas Faris sebagai suami wajib menafkahi istrinya. Sudah cukup aku selalu diam selama ini dan membiarkan Mas Faris menghabiskan uangnya entah kemana. Nyatanya aku tidak mendapati Mas Faris punya tabungan, jadi sebagai istri yang baik, aku tidak ingin Mas Faris terkena azab karena lalai dengan kewajibannya kepada istri. Mulai saat ini pengeluaran rumah akan ditanggung penuh oleh Mas Faris, ucap Alia panjang lebar. 29. Bu Siti, Arah dan juga Pak Bandi terperangah mendengar semua ucapan Alia, tidak menyangka saja Alia dapat berbicara hal itu, padahal sudah bagus Alia diam selama ini dan manut aturan yang Bu Siti tetapkan. Tapi bagaimana kalau Alia sudah mulai tidak patuh lagi? Alia, kata siapa dalam uang istri suami itu tidak berhak. Suami istri itu harus saling berbagi, dan milikmu itu artinya milik suamimu juga, intinya semua ini adalah milik kalian bersama. Ucap Pak Bandi berusaha membodohi menantunya. Alia tersenyum mendengar ucapan bapak mertuanya.